Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Setia Budi Wahyu Hidayat SH, biasa dipanggil dengan Budi. Saya bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai analis hukum pertanahan. Saya adalah CPNS tahun 2019 dan sedang mengikuti latsar atau pelatihan dasar CPNS gelombang 1 angkatan 2 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nilai keteladanan pahlawan nasional yang mencerminkan nilai bela negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu pahlawan nasional yang bernama Dr. Ernest Francis Eugene Douwes-Dekker atau yang biasa kita kenal dengan Dr. Danudirja Setiabudi. Kalau kita mengenal kata pahlawan tersebut, yang terlintas adalah orang yang lokal, orang Indonesia yang berkulit sawo matang atau yang berambut agak ikal tapi beliau adalah seorang pahlawan yang berasal dari kalangan berkulit putih, berhidung mancung dari luar, yang lebih mirip dengan bangsa penjajah di kala itu. Namun di balik paras asingnya, kecintaannya pada bangsa Indonesia sangatlah kuat. Ia bukan hanya ikut serta melawan penjajah, tapi juga sebagai penggerak sekaligus inspirasi untuk warga Indonesia untuk melawan penjajahan. Douwes-Dekker adalah cucu dari Edward Douwes-Dekker, penulis terkenal dengan karyanya Mas Bevalar. Sama seperti sang kakek, darah aktivis mengalir di tubuhnya, ditambah sang ibu yang memang pribumi. Saat remaja, Ernest kecil akrab dipanggil dengan Nest. Ia bekerja di perkebunan kopi dan pabrik gula, dan di sanalah ia melihat sendiri kerja keras dan hidup yang sangat sulit yang dialami oleh rakyat Indonesia. Sejak remaja bahkan sampai berkelahi dengan para kolonial karena mereka sangat memperlakukan warga Indonesia dengan sangat tidak wajar. Mereka dipaksa untuk selalu bekerja keras. Sikap kritisnya ini makin membara saat dia menjadi seorang jurnalis. Ia berpikir bahwa sebesar apapun kemurahan hati pemerintah kolonial saat itu, Indonesia akan hancur bila tidak diberikan kemerdekaannya, bila tidak memiliki pemerintah sendiri. Pikirannya lalu ditulis dalam rangkaian artikel-artikel di dalam surat-surat kabar waktu itu, dan sebuah buku yang terinspirasi dari karya sang kakek. Dia berusaha untuk membongkar semua kekejaman pihak kolonial untuk membangkitkan semangat para kalangan pribumi agar mereka mau untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Karena hal-hal tersebut, pihak kolonial menganggap bahwa Douwes-Dekker adalah bahaya untuk mereka. Tapi Douwes-Dekker makin menjadi. Ia membuka pintu untuk para pemuda di sekolah dekat rumahnya agar saling berkumpul dan berdiskusi tentang pergerakan di setiap waktu, dan akhirnya dia membuat sebuah organisasi yang disebut Budi Utomo. Douwes-Dekker memang tidak bergabung di dalamnya. Gerakan ini sedikit berbeda dari pemikirannya, tapi dari perkumpulan ini ia bertemu seorang pemuda cerdas yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Waktu terus berlalu, Douwes-Dekker melihat gerakan-gerakan yang ada tidak cukup besar untuk memantik semangat tersebut agar terwujud
Indonesia yang bebas dari kolonialisme. Maka dari itu, Doseker selalu lebih melancarkan lagi usahanya lewat pergerakannya kepada warga-warga ke setiap penjuru Pulau Jawa, dan akhirnya terbentuklah sebuah partai, yaitu Indische Parties, yang beranggotakan 7.000 anggota dari berbagai golongan, tidak hanya dari pribumi saja, tetapi mencakup semua golongan orang. Doseker mungkin bukan orang Indonesia murni, namun dia mendedikasikan hidupnya secara utuh untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Dari situ dapat kita ambil beberapa nilai bela negara yang bisa jadi tauladan kita untuk menjadi seorang PNS yang sangat profesional dalam tugas dan fungsinya. Kita dapat mengambil 3 poin. Saya menggarisbawahi 3 poin, yaitu poin cinta tanah air. Dalam cinta tanah air, dia menunjukkan bahwa beliau peduli dengan penderitaan rakyat kala itu. Kalau kita sandingkan dengan keadaan di hari ini, kita dapat melihat dalam sebuah peduli akan tanggung jawab sosial. Wujud dari peduli tersebut adalah kita harus memberikan kontribusi yang utuh untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagai seorang PNS, kontribusi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kerjaan secara profesional dan terukur. Selain itu, dalam poin sadar berbangsa dan bernegara, kita dapat memberikan contoh toleransi beliau di saat masa kolonial yang merangkul semua golongan untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang siap tempur, yang bisa mewujudkan Indonesia merdeka. Pada hari ini kita dapat melihatnya dalam pelayanan yang tidak membeda-bedakan, yang tidak memandang bulu, yang tidak melihat pangkat, jabatan, maupun golongan. Di samping itu, kita harus membuat pemikiran yang lebih runtut dan bersikap lebih baik untuk bangsa. Dari toleransi tersebut kita bisa mewujudkan pelayanan yang lebih profesional. Kemudian pada poin rela berkorban untuk bangsa dan negara, kita bisa mewujudkannya dengan kerja keras. Kerja keras dalam artian semua pekerjaan yang kita dapat harus diselesaikan sebaik mungkin dan tepat waktu agar target tersebut terpenuhi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, sehingga kita bisa bekerja secara all out, baik itu sesuai dengan jam kerja maupun dengan lembur untuk menyelesaikan target tersebut, agar tugas dan fungsi ASN atau seorang pegawai negeri sipil dapat terpenuhi dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.